Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Nah, jamaah mungkin bisa merapat ya. Softnya bukan soft salat, tapi softnya soft kajian, supaya yang di luar bisa masuk. Nah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, ada satu hal yang berbeda di masjid kita hari ini. Antum duduk di atas karpet ya. Pernah bayang nggak kalau antum yang beli ini karpet satu masjid? Pernahkah terbetik di hati antum suatu saat, kalau Allah kasih rizki kepada anak ingin menghamparkan karpet di masjid-masjid yang ada? Itulah yang membuat para sahabat Nabi yang miskin, mereka jadi mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka melihat sahabat-sahabat yang itu lomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, tuh di antara kami, mereka borong itu pahala sama mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa sama seperti kita puasa. Yang berbeda, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Itu yang kami nggak bisa ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Bisa dibayangin ya, bagaimana tatanan masyarakat yang orang-orang kayanya peduli dengan jalan-jalan menuju surga Allah azza wa jalla. Maka kita boleh iri kepada orang-orang kaya yang mereka menginfakkan hartanya. Jadi seorang muslim ketika mereka mencari harta, ketika dia mencari harta, tujuan dia adalah akhirat. Mereka kepingin sedekah. Mereka bukan ingin memperbaharui gaya hidup mereka. Bukan. Mereka ingin bagaimana dapat meraih yang diraih orang-orang kaya tadi. Itu yang pertama, Anda ingin mengingatkan. Yang kedua, mengingatkan kembali tentang niat. Kenapa kita datang ke tempat ini? Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang utusan Abdul Qais. Dia datang ke kota Madinah untuk menuntut ilmu. Mereka menceritakan, ya Rasulullah, kita ini nggak bisa datang ke tempatmu kecuali di bulan-bulan haram. Ini menunjukkan bahwa tempat mereka jauh dan mereka harus melewatin bangsa Arab yang tidak suka dengan mereka, dengan keislaman mereka, sehingga mereka baru bisa melewatin kampung-kampung Mudhar ini ketika di bulan haram. Lalu mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, famur amrin faslin, ya Allah, perintahkan kepada kami dengan perintah yang detail, perintah yang gamblang dan jelas. Apa tujuannya?
nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Mereka punya dua niat. Itu ada di hati kita ketika datang menuntut ilmu. Mereka mengatakan nukhbir bihi man wara'ana, supaya dengan ilmu yang engkau berikan kepada kami, kami berikan kepada orang-orang di belakang kami. Kami informasikan kepada mereka. Wa nadkhul bihil jannah, dan buat kami masuk surga dengan ilmu itu ya Rasulullah. Dengan perintah yang kau bakal perintahkan. Makanya menuntut ilmu ini amalan yang tidak tertandingi kalau niatnya benar. Sayang kalau kita datang dari tempat yang jauh, meninggalkan keluarga, kerabat, meninggalkan kesibukan kita, mengeluarkan harta untuk datang ke tempat ini, lalu niat kita salah. Apa niat kita? Ya, mengangkat kebodohan dari diri kita supaya kita bisa masuk surga. Niatkan itu. Dengan ilmu yang kita akan kaji, semoga dengannya kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara tambah wawasan, bukan. Karena sebagian orang datang kajian sekedar untuk menambah wawasan. Kita ingin masuk surga dengan apa yang kita pelajari, untuk diamalkan, yang dengannya kita dimudahkan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jangan sampai ilmu itu hanya berhenti di diri kita. Nukhbir bihi man wara'ana. Ana mau kasih tahu yang di belakang kami, orang-orang yang kita tinggal. Nih, sebagian mahasiswa datang, sebagian lainnya mungkin nggak datang. Ketika antum pulang ke kos-kosan, antum sampaikan, ana tadi dengarkan kajian, ada beberapa ayat yang disampaikan, hadis yang dikaji. Subhanallah jamaah. Itu semangat orang-orang dahulu. Dan kita pun harus berada di belakang mereka, berlari mengejar mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan kita akan belajar adab. Mungkin sebagian beranggapan adab ini kurang penting. As-Safari ini dalam kitabnya Ghidhaul Albab, dia menukil ucapan salah seorang ulama yang menjelaskan bahwasanya mathalul iman kamathali baldatin laha khamsatu husun. Ana ingatkan di beberapa kajian, agar orang itu jaga adab demi menjaga iman. Sebagian orang berpikir kita harus menjaga tauhid kita. Naam. Karena kita tahu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tapi bagaimana menjaga la ilaha illallah? Disebutkan dalam kitab itu, permisalan iman itu seperti sebuah kota dengan 5 benteng. Sebuah kota dengan 5 benteng. Benteng yang pertama terbuat dari apa? Anda pernah sebutkan di sini enggak? Fa idza qad dzakartu fa hada tadhkirun liman dzakar. Benteng yang terluar itu terbuat dari tanah. Benteng yang kedua terbuat dari bata yang dibakar atau dari batu. Benteng yang ketiga itu dari besi. Benteng yang keempat itu dari perak. Benteng yang kelima itu dari emas. Apabila penduduk negeri itu selalu merawat dan menjaga benteng yang terbuat dari tanah, musuh mungkin berambisi untuk menembus benteng kedua. Nggak mungkin. Benteng pertamanya masih kokoh gitu. Musuh akan berpikir masuk ke benteng kedua kalau benteng yang terluar itu, yang pertama itu sudah rusak. Kalau benteng yang pertama nggak dirawat, dibiarin terbengkalai, maka musuh akan berusaha menembus benteng yang pertama. Kalau sudah masuk benteng yang kedua,
beresiko hancur pula. Kalau benteng yang kedua udah rusak, benteng yang ketiga akan dimasuki. Yang keempat sampai yang terakhir. Benteng yang terluar itu jamaah adalah adab. Apabila seorang hamba menjaga adabnya, imannya insya Allah aman. Benteng yang kedua itu adalah an-nawafil, yang sunnah-sunnah. Apabila adabnya dijaga, maka insya Allah syaitan dan bala tentaranya nggak akan berpikir untuk menembus benteng yang kedua, yaitu sunnah-sunnah yang terjaga. Kalau sunnahnya terjaga, insya Allah nggak akan menembus benteng yang ketiga yang terbuat dari besi, yaitu wajib-wajib yang kita kerjakan. Kalau kita jaga yang wajib, tepat waktu sholatnya, puasanya benar, insya Allah nggak akan berpikir menembus benteng yang ketiga ini. Tapi kalau yang pertama udah tembus, yang kedua tembus, sunnahnya mulai diabaikan. Dengan dalih, alhamdulillah yang penting tauhid. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang penting kita menjaga tauhid kita dan iman kita. Nah, tapi bagaimana menjaga tauhid kita? Lewat adab yang dijaga, lewat nawafil yang dikerjakan, lewat kewajiban-kewajiban yang kita selalu tunaikan. Dan benteng yang keempat yang terbuat dari perak itu adalah benteng al-ikhlas. Orang kalau menjaga keikhlasannya, insya Allah benteng yang kelima aman. Benteng yang kelima itu adalah keyakinan, yaitu iman. Tapi kalau sudah adab diabaikan, sunnah diremehkan, yang wajib juga mulai ditinggalkan, maka keikhlasan akan terganggu. Boleh jadi dia masih melaksanakan yang wajib, tapi riya'an wa mufakharatan. Ketika Allah menyebutkan orang-orang munafik, salat ke masjid, oh salat mereka, salat. Bayangin dia, orang munafik salat di masjid. Naam, idza qamu ila shalah qamu kusala. Di sini penyakitnya. Aras-arasan dia berangkat ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yura'unan nas. Riya mereka. Hanya untuk dipandang oleh manusia. Wala yadhkurunallah illa qalila. Kenapa? Dari awal sudah bermasalah dia. Jadi tatkala sudah keimanannya rusak, habis jemaah. Yura'unan nas. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, azqalu salati alal munafiqin, laisa alal mu'minin. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik. Nabi tidak berbincang tentang orang beriman. Orang munafik. Salat masih salat, tapi bermasalah salat. Apa salat yang paling berat buat mereka? Salatul isya wa salatul fajr. Karena buat mereka nggak bisa riya ketika salat isya dan salat subuh. Apalagi di waktu itu tatkala tidak ada penerangan, gelap gulita aja. Maka tolong kita bersama-sama menjaga adab. Sampai adab antum masuk toilet. Kalau antum jaga adab masuk toilet, antum masuk dengan kaki kiri antum. Antum baca doa ketika masuk toilet. Mungkinkah iblis berpikir untuk mengganggu antum meninggalkan yang sunnah? Wallah, antum masuk toilet jaga adab. Antum lihat bagaimana ketika antum menjaga adab keluar masjid. Bagaimana adab antum pakai sandal antum. Adab antum naik kendaraan antum, antum jaga. Insya Allah amalan-amalan sunnah kita aman jemaah. Tapi kalau antum penuntut ilmu sudah mengabaikan adab dan etika, maka berat jemaah. Tolong Al-Imam Bukhari ketika menulis kitab dengan judul Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan, karena beliau tahu dengan pentingnya adab. Barakallahu fiik. Hari ini kita masuk ke bab 307. Nah, Zaham? Sahih. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir li shaykhina wa li masyayikhih wa li walidayhi wa lil hadirin wal mustami'in ajma'in. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab zahm. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك قال حدثنا بشير وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنكم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك فخلع عليه. واصل. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية وكان اسمه زحما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. Barakallahu fiik. Bab zahm, bab tentang nama zahm. Zahm itu qarinatud dhiq, sempit ya. Sesak. Zahm. Dikatakan macet itu at-tariq muzdahim. Penuh, padat, berdesak-desakan. Waktu itu kita udah sampaikan, mungkin belum datang murid-murid baru, bahwasanya orang-orang Arab itu memberikan nama kepada anaknya nama yang berat, nama-nama yang menakutkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menakut-nakuti lawan mereka. Ketika perang tanding umpamanya, ditanya siapa namanya? Haidarah. Buh macan namanya nih. Namanya Fahad, Asad, Abbas umpamanya. Itu membuat keder musuhnya. Tapi kalau nama-nama budak mereka, namanya bagus-bagus. Bilal, Rabah, Najih, Aflah. Namanya keberuntungan, kesuksesan. Kenapa? Mereka menamakan budak-budak mereka untuk diri mereka sendiri. Karena mereka tiap hari yang panggil itu budak. Tapi kalau anak-anaknya untuk berhadapan dengan musuh-musuh, dikasih nama-nama yang menakutkan. Di antara namanya Zahm. Sempit. Orang kalau mungkin ketemu sempit berdesak-desakan, aduh ruwet sudah urusannya sama ini kayaknya. Dia kayaknya keder kalau menghadapi orang yang namanya Zahm. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman ibn Harb, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Aswad ibn Shayban, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid ibn Shumair, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Bashir ibn Nuhaik, telah mengajarkan kepada kami Bashir. Bashir ini datang kepada Nabi SAW. Dia seorang sahabat. Nabi bertanya kepada dia, Mas muka, siapa namamu? Masya Allah jamaah. Antum udah kenal sama yang di sebelah antum? Semuanya? Udah tanya namanya? Udah apa belum? Nah, kalau belum tanya dulu. Yang belum kenal dengan yang di kanan dengan kirinya, kenalan dulu. Nah, ya Allah jemaah. Yang udah kenal nggak usah.
Nah, dari tadi antum nggak kenalannya. Tanya mas muka dari mana? Udah kenal semuanya? Alhamdulillah. Nabi alaihissalam tanya nih, mas muka, siapa namamu? Qala Zahm. Namanya tadi sempit, baik ya, padat atau macet. Kata Nabi SAW, bal anta Bashir. Enggak, namamu Bashir, yang membawa kabar gembira. Masya Allah jemaah. Dari ramanya bikin orang sumpek. Antum nggak sudah dikasih tahu, lampu pakem muzdahib, aduh sudah mau pulang males antum. Tapi kita dikasih tahu lampu merahnya lancar, antum akan jalan dengan tenang. Ini orang dikasih nama sama Nabi SAW, Bashir, pembawa kabar gembira. Atau yang senang, yang ceria. Fabainama ana umashin Nabi SAW, ketika aku sedang berjalan mendampingi Nabi SAW. Ya Allah jamaah, betapa indahnya bisa berjalan bersama Nabi SAW. Ya, kita alhamdulillah hidup dilahirkan dari orang tua yang muslim, dan kita tumbuh besar menjadi seorang muslim. Ada orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW, tapi mereka nggak beriman. Anaknya juga nggak beriman. Tapi kita berharap suatu saat kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa memandang wajah Nabi SAW, walaupun hanya lewat mimpi di dunia ini, dan kelak bertemu dengan beliau di surganya. Ini Nabi SAW ingin mengingatkan Bashir dengan nikmat yang agung. Apa nikmat yang agung? Bisa berjalan sama Nabi SAW. Yabnal Khasasiyah, dia dinisbatkan kepada neneknya, Khasasiyah namanya. Wahai putranya Khasasiyah, ma bahtanqimu ala Allah, asbahta tumashi Rasulullah SAW. Apa yang membuatmu merasa nggak nyaman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau sekarang bisa berjalan bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW. Apa kata Bashir? Qultu bi abi anta wa ummi, ma ankimu ala Allah syai'an. Dia mengatakan, bi abi anta wa ummi, aku menjadikan ayah dan ibuku tebusan buat engkau ya Rasul. Nggak ada yang aku merasa nggak enak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu khairin qad asabtu, semua kebaikan sudah aku dapatkan. Wallahi jamaah, ayu khair yang sudah didapatkan oleh Bashir. Dia bisa berjalan dengan Nabi SAW. Dia dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengatakan, kullu khair qad asabtu, semua kebaikan sudah aku dapatkan. Jadi ada orang-orang yang besar senantiasa bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tentunya setiap orang itu punya masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Tapi tatkala memandang kepada nikmat yang Allah berikan, antum akan tahu nikmat Allah itu banyak kali buat kita. Maka Bashir mengatakan kepada Nabi SAW, untuk menunjukkan bagaimana bersyukurnya dia kepada Allah. Apa yang membuat aku nggak enak sama Allah Azza wa Jal, sedangkan semua kebaikan, kullu khair qad asabtu, aku sudah dapat ya. Adakah nikmat yang lebih agung daripada beriman? Nikmat yang lebih besar daripada bisa berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Bashir. Diingatkan dengan nikmat dia berjalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata ala quburil musyrikin. Bashir terus jalan mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mendatangi kuburan orang-orang musyrikin.
Apa kata beliau ketika melihat kuburan orang-orang musyrikin? Laqad sabaqa haula'i khairan katsira. Orang-orang itu sudah kelewatan, kehilangan kebaikan yang banyak sekali. Wallahi sahih jemaah. Orang ketika mati dalam kesyirikan, walaupun ketika dia hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, tapi sejatinya dia akan merasakan azab yang kekal dan abadi. Dia kehilangan banyak kebaikan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat nanti. Apa yang diinginkan orang ketika mau mati? Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla. Apa yang dia inginkan? Dia kepingin dibalikin ke dunia. Dia mau apa sih? La'alli a'malu salihan. Dia ingin beramal saleh. Makanya Nabi mengatakan mereka orang-orang kehilangan kebaikan yang banyak sekali. Wallah banyak sekali jemaah. Ghamsa finnar. Kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Orang terkaya di dunia mungkin. Orang yang paling senang dihormatin oleh manusia akan dan dia divonis masuk neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian orang ini dicelup di neraka satu celup. Satu celupan kemudian diangkat. Lalu ditanyakan, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qattu? Apakah engkau pernah melihat kebaikan dalam kehidupanmu? Keenakan dalam kehidupanmu? Apakah engkau pernah merasakan satu saja kenikmatan? Qala wallahi ya Rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Dia bersumpah dengan nama Allah, aku enggak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Wala lihat enggak ada. Satu celupan di neraka jamaah, melupakan segala-galanya. Maka yang dikatakan kata Nabi SAW, orang itu kehilangan banyak kebaikan. Bagaimana Allah menyebutkan tentang kehidupan di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wallah jemaah, satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dan hitungan manusia. Satu hari, bayang. Maka kalau antum mau hidup susah 70 tahun, nggak apa-apa. 100 tahun hidup susah, nggak apa-apa. Yang berbahagia selama-lamanya di surga Allah Azza wa Jalla. Thumma ata ala kuburil muslimin. Kemudian setelah melewatin kuburan orang-orang musyrikin, dan Nabi ingin mengingatkan kepada Bashir tentang tuh manusia yang sudah dikuburkan di sana, mereka kehilangan, kelewatan banyak kebaikan. Lalu ketika melewatin kuburan orang-orang muslimin ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad adraka haula khairan katsira. Ini kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Wallahi jamaah, kalau orang beriman dikuburkan di kuburan yang sempit, yang mungkin keluarganya menangis, anaknya sedih, istrinya juga seperti itu, melihat bagaimana jasad orang yang mereka cintai harus diinjak-injak oleh anaknya kemudian ditinggalkan. Tapi kalau dia orang yang beriman dan orang yang soleh, yuftahu babun ilal jannah, akan dibukakan bagi dia pintu ke surga jemaah.
Fayatihi min rihiha wa rauhiha. Datang aromanya, segarnya, Allahu Akbar. Kemudian bagaimana ruhnya itu terbang di pohon-pohon surga. Kuburan yang menurut kita sempit, yumaddu qabruhu madda basari. Kuburannya diluaskan sepanjang dia memandang, lebih luas dari kamar tidur dia di dunia, jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad adraka haula khairan katsira. Orang-orang itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia dalam kondisi sekarat yang menyakitkan, sampai beliau pingsan berulang kali, beliau mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya, ada sakitnya, jemaah. Bagaimana perpisahan ruh dengan jasad itu, dan bagaimana putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha ketika melihat abahnya alaihi salatu wassalam dalam kondisi berat sekali, beliau kritis sakitnya beliau. Lalu Fatimah mengatakan, wa karba abata, ya Allah, betapa susahnya abahku, kata dia. Lalu Nabi SAW menghibur Fatimah dengan mengatakan, la karba ala abika ba'dal yawm. Nggak ada kesusahan buat ayahmu setelah hari ini. Selesai sudah. Memang kita harus susah hidup di dunia, jemaah. Harus berjuang. Qul mata'ud dunya qalil. Sedikit kenikmatan dunia ini. Ketika kita mati, mulai di situ kenikmatan, atau di situ mulai azab Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak mempersiapkan diri. Bagaimana Nabi SAW ketika berjalan bersama Al-Bara bin Azib dan beberapa sahabat, tahu-tahu Nabi melihat SAW orang lagi kumpul. Nabi tanya SAW, lagi ngapain mereka, kata dia. Oh, mereka lagi gali kuburan ya Rasulullah. Nabi langsung cepat meninggalkan sahabat menuju ke tempat itu. Lalu beliau bersimpuh di depan lubang yang digali itu, jemaah. Al-Bara bin Azib mengatakan, aku berdiri di depan Nabi SAW langsung. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Nabi SAW. Tiba-tiba aku melihat air mata Nabi menetes sampai membasahi tanah yang di depan Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini kalian persiapkan. Kita lihat bagaimana persiapan para mahasiswa ketika mau ujian, jemaah. Dia nggak tidur malam kadangkala. Dia puasa sunnah. Dia minta sama Allah. Dia baca. Dia terus mendekatkan diri kepada Allah hanya untuk melewatin ujian. Kepingin lulus dia, jemaah. Bagaimana seharusnya persiapan kita untuk meninggal dunia? Masih cerita Bashir. Fa idza rajulun alaihi sibtiyatan. Tiba-tiba ngelihat ada orang yang pakai sandal dari kulit, jemaah. Yamshi bainal qubur. Dia jalan antara kuburan itu, jemaah, dengan sandalnya. Faqala ya sahibas sibtiyatain. Wahai, Nabi nggak tahu dengan namanya orang itu. Tapi Nabi ngelihat dia pakai sandal lagi dengan kulit yang masih ada bulunya. Biasanya disebut sibtiyah ini kulit yang masih ada bulunya. Ada kulit yang disama nggak ada bulunya ya. Tapi ini biasanya yang ada bulunya. Maka dipanggil sama Nabi SAW. Wah, orang yang pakai sandal sibtiyatain itu. Lemparkan kedua sandalmu tadi. Fakhala'ana alaih. Maka orang ini langsung dilepas kedua sandalnya. Hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama atas dilarangnya berjalan memakai sandal di kuburan. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang nggak boleh itu hanya sandal sibtiyah ini. Kalau sandal lainnya boleh. Karena beliau termasuk yang zahiri. Beliau beranggapan boleh itu. Tapi ulama lain mengatakan nggak apa-apa berjalan pakai sandal.
Apa dalil mereka? Imam Nawawi menyebutkan yang digunakan oleh dalil oleh mereka adalah hadis Nabi SAW bahwa orang yang meninggal dunia yang di kuburan itu, ketika orang-orang pulang itu mereka mendengar Qur'ani alihim, mereka dengar suara sandal mereka pulang. Nabi memberikan informasi itu menunjukkan bahwasanya bolehnya pakai sandal. Tapi jamaah, keluar dari khilaf di antara para ulama, ketika antum tidak memerlukan sandal ya, jangan pakai sandal. Artinya ada kondisi jalannya yang berbatuan yang akan mungkin melukai kaki kita. Mungkin jalannya banyak rumput yang mungkin ya ada kayu atau apa yang membahayakan kaki kita, maka antum pakai sandal. Tapi kalau aman, lebih baik keluar dari khilaf, kita tidak pakai sandal ketika ziarah kubur. Baik. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis nomor 830, ini menguatkan hadis yang pertama sebenarnya berkaitan dengan nama Zaham. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Mansur, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ubaidullah ibn Iyad, dia meriwayatkan dari ayahnya Iyad ibn Laqid mengatakan, aku mendengar Laila imra'atu Bashir. Aku mendengar Laila. Ini jamaah, boleh enggak menyebutkan istri dengan nama suaminya? Di negeri kita ada tradisi istri itu dinisbatkan kepada suaminya. Contohnya, kalau bicara Bapak Presiden kita, siapa Ibu Presiden? Ibu Presiden terus, no. Siapa? Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana Joko Widodo. Kalau merubah nasab Ibu Iriana, maka nggak boleh. Karena Ibu Iriana bukan anaknya Bapak Jokowi. Tapi kalau maksudnya istrinya Bapak Jokowi, seperti disebutkan di sini, Laila imra'atu Bashir. Laila nyonya Bashir, atau Laila istrinya Bashir. Jadi kalau maksudnya itu menyebutkan ini istrinya, bukan mengganti nasabnya, maka nggak apa-apa. Jadi kita perlu memastikan dulu maksudnya apa. Kok tahu-tahu nasabnya berganti? Enggak. Jadi dia Laila imra'atu Bashir. Dikatakan Laila bintu fulan. Enggak, kan seharusnya Laila bintu fulan. Tapi di sini disebutkan Laila imra'atu Bashir. Istrinya Bashir. Jadi kalau maksudnya adalah menyebutkan dia itu hubungan sama suaminya ini adalah sebagai istri, jadi supaya orang tahu. Umpamanya istri ana dapat undangan Nyonya Syafiq Riza Basalama, atau dia disebut Farhana Syafiq Riza Basalama, padahal dia nasabnya ya tentunya ya dia juga sama Basalama, tapi dia anak bapaknya. Tapi kalau maksudnya tadi adalah istri, maka insya Allah nggak ada masalah. Tuhadits an Bashir ibn Khassasiyah. Ini ceritanya siapa? Ceritanya istri tentang suaminya. Apa katanya? Dia mengatakan, wa kana ismuhu Zahm. Dulu namanya Bashir itu Zahm. Fasammahu Nabi SAW Bashiran. Kemudian diganti namanya sama Nabi dengan nama Bashir. Baik. Nasma'ul adhan.
Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, ana akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh membujang dan pasrah dalam hal perjodohan dikarenakan faktor ekonomi yang sempit? Maksud dia mungkin dia tidak mencari, dia nunggu jodohnya datang. Ahibati fillah, rizki itu ada dua. Ali bin Abi Thalib mengatakan ar-rizqu rizqani, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Rizki itu ada dua, ada rizki yang engkau mencarinya, ada rizki yang mencarimu.
Jodoh pun seperti itu. Karena jodoh ini termasuk rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika antum berumur 120 hari dalam kandungan ibumu, malaikat mencatat apa? Ajal dan rizki, serta apakah dia syaqiyun atau sa'id. Dia termasuk yang gembira atau dia termasuk yang sengsara. Maka bicara rizki, jodoh tadi termasuk rizki. Makanya kalau dikatakan antum pasrah, di antara pintu rizki itu adalah pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Apa artinya tawakal? Athiqatu billah wal i'timad alaih. Engkau yakin sama Allah dan engkau serahkan sama Allah SWT. Jadi ketika seorang dalam kondisi ekonomi sempit, dia serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Tugas dia hanya berusaha. Dia kalau bicara dia seorang penuntut ilmu, dia belajar. Kalau dia seorang ekonomi yang mungkin sulit, jangan lupa untuk mencari rizki dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan beri rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Yang burung itu berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar, kosong perutnya, tapi pulang dalam kondisi kenyang di sore hari. Kalau bicara jodoh, ada cerita Sa'id ibn yang sudah kita bahas jemaah. Pembahasan Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm. Bagaimana Sa'id ini kerjanya cuma antara masjid sama rumahnya. Masya Allah. Suatu hari dia lihat salah satu muridnya nggak ketemu. Mana muridnya ini? Pas ketahuan ditanya, "Engkau kemana?" kata dia. Dia mengatakan, "Aku kehilangan istriku," kata dia. Dia meninggal dunia, ya akhirnya aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya pembantu. Aku yang ngurusin dia sampai semua urusan selesai tentang urusan istriku, baru aku ngaji lagi. Terus engkau nikah, kata dia. Kata muridnya ini, "Waman yuzawwijuni." Siapa yang mau nikahkan aku? Aku cuma punya duit 3 dirham, kata dia. Dia menyebutkan kekayaan dia bas itu 3 dirham. Kata Sa'id, "Ana uzawwijuka." Bayangin jamaah. Kata gurunya, "Aku menikahkan engkau dengan putriku." Allahu Akbar. Ini namanya rizki yang mencari. Nah, dia berpikir siapa yang akan ngawinkan dia? Bagaimana Allah pertemukan dia dengan gurunya? Kemudian gurunya menikahkan dia. Langsung gak banyak ngomong. Karena gurunya tahu sama muridnya. Padahal anaknya Sa'id ini dilamar oleh anak-anaknya khalifah. Tapi Sa'id nggak mau. Dan dia nikahkan dengan seorang yang miskin, yang hanya punya uang 3 dirham. Maka antum harus punya hati yang besar. Dan niatkan untuk menikah. Niatkan, anak kepingin nikah, ya Allah. Kata Nabi SAW, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 manusia yang Allah bakal membantu dan menolong mereka. Allah menjamin, ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla akan diberi bantuan. Salah satunya wan nakihu lil afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Kita ini kadang-kala kedatangan mahasiswa, kita di P3M, karena kita sering adakan acara sosial ya. Kadang-kala mahasiswa ngomong, "Ustaz, ada nggak Ustaz bantuan untuk menikah Ustaz?" Masya Allah. Iya, ada sebagian seperti itu. Antum jangan takut. Antum menikah, cari wanita yang soleha, dari keluarga yang baik-baik. Insya Allah mereka menikahkan antum. Pernah Nabi SAW mengirimkan seorang sahabat yang namanya Julaibib.
Julaibib ini wajahnya nggak tampan, ekonominya juga nggak banyak, la fulus wala wajah. Kan ada yang seperti itu. Apa terus? Julaibib ini mengatakan, ya Rasulullah, kata Julaibib, bukankah orang yang beriman kepadamu, kemudian dia berjihad di jalanmu, apabila dia meninggal dunia, dia akan dinikahkan dengan bidadari di surga? Bayangkan Julaibib memandang surga Allah SWT. Kata Nabi SAW, na'am. Terus kenapa sahabat-sahabatmu tidak mau menikahkan aku? Bayangin jemaah. Nih sekarang mungkin antum minta anaknya orang kaya nggak dikasih. Tapi ketika antum masuk surga, Allah berikan kepada antum bidadari yang kerudungnya lebih baik dari dunia dan isinya. Supaya kita tahu dengan nilai dunia yang rendah ini jemaah, yang dibesar-besarkan oleh manusia. Akhirnya Nabi SAW mengirim Julaibib ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Dia mengatakan, Rasulullah SAW arsalani ilaikum yakhtubu ibnatakum. Aku diutus sama Nabi SAW, Nabi melamar putri kalian. Apa kata bapak ibunya? Marhaban bi Rasulillah. Rasulullah, marhaban. Kata Julaibib, tapi dia melamar untuk aku. Oh, kalau buat kamu, tunggu dulu. Betul jemaah, ini abah ibunya tunggu dulu. Karena bukan buat Nabi SAW. Pikirnya Nabi melamar untuk dirinya, tapi ternyata melamar buat Julaibib. Subhanallah. Ketika bapak ibunya musyawarah, anaknya ngomong sama bapak ibunya. Sama ibunya ngomong, Ataruddina khidbata Rasulullah SAW. Kalian berani-beraninya mau nolak lamaran Rasul SAW. Zawwijni iya, nikahkan aku dengan dia. Allah nggak akan menyia-nyiakan aku, kata dia. Bayangin ya bagaimana keyakinan perempuan ini jemaah. Bagaimana iman dia lebih besar daripada iman kedua orang tuanya. Akhirnya nikah dengan Julaibib. Ketika nikah dengan Julaibib, Nabi SAW mendoakan kedua mempelai ini. Allahumma subba alaihimal khaira sabban wa la taj'al aishahuma kaddan kadda. Nabi mengatakan, ya Allah, tumpahkan ya Allah buat keduanya kebaikan ya Allah. Apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh disok Jawa ya. Iya, apa bahasa Indonesianya? Dituangkan ya. Tuangkan kebaikan kepada keduanya dengan tuangan yang benar ya Allah. Dan jangan jadikan kehidupan keduanya susah ya Allah. Jangan ya Allah. Karena orang tua kalau sudah berpikir anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang miskin, ada dalam benak dia, ya Allah susah hidup anakku nanti. Itu yang ada di benak orang tua. Karena dia berpikir kebahagiaan itu ada di harta. La wallahi. Allah tidak menjadikan kebahagiaan di harta. Dan kau bicara kekayaan, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan, kata Nabi SAW. Wa innamal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Gimana perempuan ini? Baik. Dia benar-benar minta dinikahkan dan Nabi doakan itu. Akhirnya Julaibib jemaah, Julaibib meninggal ketika perang Uhud. Dia bukan orang yang punya jasa besar dalam Islam. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, hal tafqiduna ahadan, kalian kehilangan seseorang? Mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, kita kehilangan fulan, 70 lebih sahabat yang meninggal dunia. Nabi bertanya lagi kepada mereka, hal tafqiduna ahadan, kalian kehilangan seseorang? Mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, kita kehilangan fulan dan fulan. Lalu apa kata Nabi SAW? Walakinni afqidu akhi Julaibiban. Aku kehilangan saudaraku Julaibib, kata dia. Di mana Julaibib? Kata dia, dicari Julaibib. Ketemu Julaibib, telah meninggal dunia jamaah. Di keliling dia ada 7 orang sudah dia bunuh jamaah. Nabi SAW mengatakan, qatalahum wa qataluh.
hasil membunuh mereka, lalu Julaibib dibunuh. Nabi SAW mengangkat Julaibib, ya, meletakkan kepalanya di pangkuan Nabi SAW. Ia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini dari aku dan aku dari dia, ya Allah. Hada huwa dinul Islam, ya. Maka antum jangan kecil hati ketika antum, ya, dibicarakan mungkin secara ekonomi antum sedikit uang hartanya. Wallahi anta abdul ghani, engkau hambanya Allah yang maha kaya. Jadi jangan takut dengan kesusahan. Dan bagi para orang tua yang mungkin dia takut menikahkan putrinya, saudarinya dengan orang yang miskin, ingat dengan firman Allah Azza wa Jal, wa adkihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Kata Allah, nikahkan jomblo-jomblo itu yang nggak punya suami, yang nggak punya istri, dari putri kalian, dari budak-budak kalian yang laki yang perempuan, iyakunu fuqara, kata Allah. Apabila mereka adalah orang-orang yang fakir, siapa yang akan bikin kaya mereka? Bapaknya? Enggak. Yughnihimullah min fadli. Allah yang akan bikin kaya mereka. Maka kita harus menumbuhkan di diri kita bahwa kita ini Abdul Ghani. Kita ini hambanya Allah yang maha kaya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Apakah jika kita dulu sering bermaksiat dan berbuat seperti itu juga? Apakah jika dulu kita sering bermaksiat dan berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan jodoh seperti itu juga? Sedangkan kita sekarang sudah berusaha untuk jadi lebih baik. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ahibati fillah, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin atau musyrik. Pezina itu, wanita pezina itu tidak dinikahin kecuali oleh laki-laki pezina atau orang musyrik. Begitu pula yang perempuan. Artinya nggak pantas menikahin dia kecuali orang yang seperti itu. Sehingga orang itu ketika mau menikah milih pasangan yang benar. Kalau ternyata calon istrimu seorang pezina, maka antum lihat, biasanya dia berzina ya nikah sama yang menzinain, karena sama-sama pezina mereka. Seperti itu. Bagaimana dengan yang sudah bertobat, ya Ustaz? Iya, engkau sudah bertobat dan engkau berharap dapat wanita yang solehah. Boleh jadi istrimu adalah wanita soleha yang pernah nakal, tapi dia sudah tobat. Maka ketika seorang laki-laki menikahin seorang wanita, dia sudah bertobat, dia punya masa lalu yang kelam, tahu-tahu dia lihat istrinya di malam pertama ternyata sudah tidak perawan lagi, maka dia hendaklah introspeksi diri. Kalau dia tahu istrinya telah bertobat dan engkau tahu istrimu memang sudah berubah, banyak ketaatan dia, wallahi jamaah, boleh jadi perempuan yang pernah nakal kemudian bertobat, bisa jadi dia lebih baik daripada perempuan yang biasa-biasa aja. Ketika seorang wanita Juhainiyah atau Khatha'ah yang dia kemudian dirajam karena zinanya dia, dirajam sampai mati, lalu Nabi hendak mensolatin perempuan ini alaihi salatu wassalam. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasulullah, gimana engkau mensolatin perempuan itu sedangkan dia sudah berzina? Dia punya masa lalu yang kelam, berzina nih perempuan. Gimana engkau mensolatin dia? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Perempuan ini sudah bertobat yang kalau tobatnya dibagikan kepada 70 orang pelaku dosa di kota Madinah, cukup mengampuni dosa mereka. Jemaah. Bayangin pahala tobatnya. Jemaah. Maka tatkala antum punya masa lalu yang kelam, lalu antum menikah dengan wanita yang soleha, sekarang dia soleha, antum lihat,
taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang perempuan ini ngomong, aku punya masa lalu yang kelam gitu. Tapi nggak perlu diceritakan hal itu. Nah, nggak perlu antum bertanya dan nggak perlu itu diceritakan. Dan boleh jadi tidak, karena nggak harus jamaah. Artinya kalau bicara cerminan, kadangkala ada yang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istri yang soleha dapat suami yang jahat, sebagai ujian buat dia. Kadangkala seperti itu. Atau ada laki-laki yang soleh sampai seorang alim ulama itu dapat istri, ya Allah, kalau ngomong kasar istrinya, jorok omongan istrinya. Sampai ketika sohibnya datang berkunjung ke rumah alim ulama ini, ngomong dia, engkau kok nggak ceraikan istrimu? Kata dia, masa orang baik kayak engkau dapat apa istri kayak gitu? Kata dia, ya mungkin ini sebagai penghapusan dosa buat aku. Aku takut kalau aku ceraikan dia dapat yang lebih buruk lagi. Ya lah, kata dia, sudah yang ini dijalanin sama dia. Bolehkah kita berbahagia di atas kematian ahlul bid'ah? Ahibati fillah, orang yang melakukan bid'ah itu macam-macam. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang sampai membuat orang itu keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya al-hululiyin ya, wal ittihadiyin, yang mereka mengatakan Allah bisa bercampur dengan makhluknya, seperti itu. Ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang hanya pelakunya masuk dalam kategori fasik. Kemudian bid'ah itu juga ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah yang benar-benar bid'ah yang tidak ada contohnya, tapi ada bid'ah yang mungkin masih ada hubungannya dengan beberapa hukum. Dan ahlul bid'ah pun macam-macam pelaku bid'ah. Ada pelaku bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Dia menunjukkan bagaimana permusuhan dia kepada ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kematian dia menjadi istirahat buat ahlus sunnah wal jamaah dari kejahatan dia. Dan itu juga istirahat dari dia untuk melanjutkan dosa-dosa dia. Sehingga kegembiraan kita terhadap kematian saudara kita sesama muslim yang mungkin tadi pelaku bid'ah tergantung bagaimana kondisi dia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika dia dikasih kabar oleh salah seorang muridnya, memberikan kabar gembira bahwa musuhmu itu telah mati, dikasih kabar gembira. Marah Ibn Taimiyah kepada orang ini. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu beliau datang kepada keluarganya, lalu mengatakan kepada keluarganya, syuh, mulai sekarang aku sebagai ganti dari buat orang tua kalian. Aku sebagai ganti buat orang tua kalian, kata dia. Kalian jangan kepikiran dengan keperluan-keperluan kalian. Subhanallah, sampai seperti itu. Jadi ketika bermuamalah kita harus dengan hikmah. Harus dengan hikmah, sehingga itu akan membuat orang-orang yang mengklaim, yang menuduh ahlus sunnah wal jamaah sebagai orang yang mudah mengkafirkan, orang yang tidak menjaga ukhuwah Islamiyah, itu terbukti bahwa ungkapan mereka sebenarnya salah. Baik, ini pertanyaan terakhir. Semoga Allah mencintai, menjaga antum dan keluarga dalam kebaikan dan kesehatan. Dalam kebahagiaan yang dirasakan di dunia, tetap ada balutan kesedihan di dalamnya. Terkadang kesedihan ini mengikis habis kesabaran dan melemahkan perjuangan menuju kebahagiaan yang sempurna di akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara menguatkan kesabaran dan mengistiqomahkan hati agar kuat dalam perjuangan meraih kebahagiaan yang sempurna di akhirat? Jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah. Apa yang membuat orang-orang yang mencari emas di pedalaman Papua itu rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan kesenangan mereka, la internet, wala apa sana, makan pun mungkin mereka apa adanya, mereka pun beresiko mungkin mereka akan mati terbunuh oleh kelompok KKB yang ada di sana, tapi kadang-kadang mereka terus berjuang.
Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Harapan besar. Dia berharap mendapatkan sesuatu yang membuat hidupnya berubah. Dia berharap dapat mengirimkan sesuatu kepada keluarganya yang membuat ekonomi mereka bertambah baik. Dia berharap dapat membuat anak-anaknya sekolah, kuliah, sampai lulus. Ada harapan besar yang membuat mereka siap mempertaruhkan segala-galanya. Dan kita pun ketika berharap surga Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan yang hakiki, seharusnya kita punya harapan yang besar. Dan kita akan memandang bahwa semua ujian, kalau dibicarakan tadi kesedihan, ya, rintangan, itu harus dilewatin memang. Tapi kadangkala Ustaz, kesabaran itu menipis. Nah, itu terjadi. Bayangin ya bagaimana di kota Mekah, Nabi SAW di kota Mekah nih, orang-orang hampir semua mengatakan Muhammad Majnun alaihissalam, ya Rasulullah, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tapi itu diucapkan di jalanan jemaah. Bayangkan Nabi berjalan, itu orang ngomong Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, penuh kota Mekah ini mengatakan Muhammad Majnun. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, kami benar-benar tahu hatimu jadi sesak, dadamu jadi sesak gara-gara omongan orang-orang itu. Subhanallah, Allah tahu jemaah. Tapi Allah suruh fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Engkau bertasbih, engkau sujud, engkau solat. Sampai kapan seperti itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau terus beribadah kepada Allah sampai keyakinan, sampai kematian itu tiba. Artinya kalau bicara sabar sampai kapan? Ya sampai mati gitu. Allah mengatakan fasbir sabran jamila. Sabar engkau dengan sabar yang cantik. Sabar. Bagaimana Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Engkau sabar seperti sabarnya Nuh. Engkau sabar seperti sabarnya Ibrahim. Engkau sabar seperti sabarnya Musa, seperti sabarnya Isa. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Jadi perlu kesabaran memang. Ketika terkikis kesabaran itu, larikan ke sholat. Nabi SAW, idza hazabahu amrun laji'a ila sholat. Bila lari ke sholat jemaah. Wallahi antum merasakan sholat ini roha. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, qum ya Bilal, fa'arihna bis sholat. Bilal, bangkit kau Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat. Kita masih istirahat dari sholat. Kita kalau selesai sholat, alhamdulillah selesai sholat sudah, Allah beban sholat ini ya Allah. Bagaimana antum menjadikan sholat itu sebagai tempat antum curhat, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala antum tadi dalam kondisi sedih ya, datang lagi cobaan, sampai ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin antum merasakan hal itu, hadhihi dunya. Antum melihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Supaya antum jadi sabar gitu loh. Allah Azza wa Jalla menyuruh bersabar itu salah satunya dengan mengingatkan Nabi alaihissalam kepada nabi-nabi yang sebelumnya seperti ulul azmi minar rusul. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana diceritakan penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Dan antum lihat ya, bagaimana Nabi Ayub ditinggal keluarganya, mati semua anak-anaknya. Kekayaan dia habis, masih ditimpa penyakit, dikucilkan oleh masyarakat. Hidup sebantang kara dengan istrinya, dengan penyakit itu. Bagaimana sabarnya dia ketika istrinya nyuruh doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, sampai ada riwayat Israiliyat ini ya, yang mengatakan Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, berapa tahun kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun. Berapa tahun kita susah? 18 tahun. Ya.
Kalau sudah sepadan dengan susahnya, baru aku mau berdoa. Dia ingin menguatkan istrinya agar ingat dengan nikmat 70 tahun hidup dalam kenikmatan. Akhirnya karena ada omongan Ayub seperti itu gara-gara dosa alaihi salam, lalu beliau berdoa. Apa doanya Nabi Ayub? Bayangin nih, bagaimana dia tetap berhusnudzon sama Allah Azza wa Jal selama dia ditimpa penyakit, kesusahan, nggak berubah keyakinan dia dengan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, dia mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Supaya kita tahu Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita, daripada pasangan kita, daripada semua yang mengasihi di muka bumi. Maka jangan pernah antum berubah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala tadi kesabaran antum menipis, larikan ke sholat, banyak bertasbih, ingat dengan perjuangan orang-orang sebelum antum, supaya antum tahu bahwa ternyata cobaan dan ujian antum nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Allah ceritakan kepada Nabi SAW Ashabul Ukhdud, supaya Nabi tahu bagaimana perjuangan mereka, dibakar mereka jamaah. 20.000 orang dimasukkan ke Ukhdud sana, ke parit itu dengan api yang membara di sana. Allah ceritakan bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Allah ceritakan cerita yang banyak agar orang itu bisa bersabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu